Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Jawara Rafi'i dengan nomor induk E12 2019 01380. Di sini saya akan membahas soal soal tegangan tali. Soalnya yaitu tentukan tegangan tali AC dan tegangan tali BC pada sistem gaya di bawah ini. Untuk langkah pertama yaitu menentukan bentuk free body diagramnya. Nah, diketahui titik C berada di tengah, sedangkan titik A menghadap ke atas dengan sudut, titik A menghadap kiri atas dengan sudut 45 derajat, titik B menghadap kiri bawah dengan sudut 60 derajat. Sudut 60 derajat didapat dari 180 dikurangi 90 dikurangi 30, dan titik D menghadap kanan atas dengan sudut 15 derajat. Sedangkan W menghadap ke bawah dan saya ubah menjadi Newton dengan hasil 294 Newton. Setelah itu kita mencari TD, di mana TDY sudah diketahui yaitu 294. Maka TD sin 15 sama dengan 294. TD sama dengan 294 dibagi sin 15 sama dengan 1135,93 Newton. Setelah itu kita mencari sigma f x, di mana sigma fx sama dengan 0 yaitu TD cos 15 dikurangi TB cos 60 dikurangi TA sin 45 sama dengan 0. TB dan TA negatif karena arahnya ke kiri. Kemudian TD sudah diketahui dan kita kalikan dengan cos 15, maka hasilnya 1097,22 dikurangi TB cos 60 dikurangi TA sin 45 sama dengan 0. Lalu kita ubah ke persamaan sehingga menjadi 1097,22 dikurangi TB cos 60 ditambah TA sin 45. Setelah itu kita mencari sigma FY. Sigma FY sama dengan 0. Berhubung FY-nya tadi untuk TD-nya sudah diketahui tadi 294, maka kita tulis saja 294 dikurangi TB sin 60 ditambah TA cos 45 sama dengan 0. TB negatif sebab arahnya ke bawah, sedangkan TA arahnya ke atas. Lalu TA cos 45 sama dengan negatif 294 ditambah TB sin 60. Kemudian kita ubah ke persamaan sehingga menjadi TA sama dengan negatif 294 ditambah TB sin 60 dibagi cos 45. Setelah itu persamaan kedua kita masukkan ke persamaan 1, di mana 1097,22 sama dengan TB cos 60 ditambah TA sin 45. Lalu tadi TA kita masukkan saja dan hasilnya 1097,22 sama dengan TB cos ditambah negatif 294 ditambah TB sin 60 dibagi cos 45 dan lalu dikali sin 45. Setelah itu kita jumlahkan 1097,22 kita kalikan dengan cos 45, hasilnya 775,85. Lalu negatif 294 kita kalikan sin 45 dan TB sin 60 kita kalikan dengan sin 45, maka hasilnya 775,85 sama dengan TB cos 60
ditambah negatif 207,89 ditambah 0,61 TB. Kemudian 775,85 sama dengan TB cos 60 dikurangi 207,89 ditambah 0,61 TB. Itu kenapa kenapa negatif 207,89? Sebab penjumlahan dikalikan sama pengurangan. Sedangkan kenapa yang 0,61 itu positif? Sebab penjumlahan dikalikan positif dengan positif. Lalu 775,85 sama dengan 1,1 TB dikurangi 207,89. Setelah itu kita jumlah saja, maka TB sama dengan 775,85 ditambah 27,89 dibagi 1,11. Kemudian hasilnya TB sama dengan 886,25 Newton. Setelah itu hasil dari TB kita masukkan ke TA, dan maka hasilnya TA sama dengan negatif 294 ditambah 886,25 dikali sin 60 dibagi 45, maka hasilnya 669,65. Terima kasih. Itu untuk soal kedua, yaitu jika berat BIM adalah 450 kg, hitung gaya reaksi yang bekerja pada masing-masing tumpuan A dan B. Langkah pertama yaitu seperti tadi, mengubah gambar menjadi bentuk free body diagram, dan hasilnya seperti ini. Terdapat gaya AY, AX, dan BY, BX. Berat BIM saya beri tanda WB dan saya ubah menjadi Newton, dan hasilnya 4.413 Newton. Dan untuk W nya sendiri saya ubah menjadi Newton dengan hasil 2156 Newton. Kemudian langkah kedua, menentukan gaya pada tumpuan A, di mana sigma MB sama dengan 0. Lalu MFX ditambah MFY sama dengan 0. MFX yaitu FAX dikali 0. Kenapa 0? Sebab sejajar dengan sumbu X. Lalu ditambah negatif FAY. Kenapa FAY? Kenapa FAY negatif? Karena searah jarum jam bila gayanya diteruskan ke titik B. Lalu dikali L yaitu jarak titik A ke titik B, ditambah WB dikali setengah L ditambah WB sama dengan 0. Maka hasilnya negatif FAY dikali 8 meter ditambah 4.413 dikali 4 meter ditambah 2.156 dikali 2,4 meter sama dengan 0. Lalu negatif 8 meter FAY ditambah 17.652 ditambah 5.174,4 sama dengan 0. Lalu negatif 8 meter FAY ditambah 22.826,4 sama dengan 0. Kemudian 22.826,4 sama dengan negatif 8 meter FAY. Lalu FAY nya sama dengan 2.853,3 Newton. Lalu selanjutnya menentukan gaya pada tumpuan B, di mana sigma MA sama dengan 0.
lalu mfx ditambah mfy sama dengan 0. Lalu mfx yaitu fbx dikali 0. Kenapa 0? Sama seperti tadi, karena sejajar dengan sumbu x. Lalu ditambah fby. Fby kenapa positif? Karena bila diteruskan gayanya maka arahnya berlawanan dengan jarum jam. Lalu dikali L negatif WB. Kenapa negatif WB nya? Karena negatif WB karena WB bila diteruskan ke B maka searah jarum jam. Lalu dikali setengah L dikurangi WA sama dengan 0. Kemudian FBY dikali 8 meter dikurangi 4413 dikali 4 meter dikurangi 2156 dikali 5,6 meter sama dengan 0. Kemudian 8 meter FBY dikurangi 17.652 dikurangi 12.000 dikali 12.073,6 sama dengan 0. Kemudian 8 meter FBY dikurangi 29.425,6 sama dengan 0. Kemudian 8 meter FBY sama dengan 29.425,6. Maka FBY nya sama dengan 3175,7 Newton. Sehingga gaya pada tumbuhan A dan gaya pada tumbuhan B sudah diketahui, di mana gaya pada tumbuhan A sebesar 2853,3 Newton, sedangkan pada tumbuhan B sebesar 3175,7 Newton. Demikian pembahasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.